pagi Tiani. Pagi Kak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, seperti yang sudah dijadwalkan bahwa kita akan mengadakan kegiatan observasi di mana saya mengobservasi Ibu Tiani. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena bersedia untuk bermitra dengan saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Perlu saya sampaikan bahwa observasi ini sebenarnya sebuah kegiatan untuk memberdayakan setiap guru. Jadi bukan untuk menilai kelebihan dan kekurangan tidak, tapi observasi sebenarnya sebuah kegiatan untuk mengamati di mana setelah proses observasi itu ada umpan balik yang diberikan, lalu dari umpan balik itu apa tindak lanjut yang ini Ibu Tiani buat sehingga pembelajaran di bagian selanjutnya itu dapat lebih baik lagi. Baik, untuk kegiatan observasinya nanti saya ingin mengetahui dulu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu Tiani ingin ajarkan di kelas 12 peminatan 1. Menjelaskan sifat-sifat muatan listrik. Merumuskan sifat-sifat muatan listrik. Baik, tujuan pembelajarannya tadi adalah merumuskan sifat-sifat muatan listrik. Baik, yang berikut dari sekian banyak proses dalam pembelajaran itu, kira-kira bagian mana yang ingin saya amati dari pembelajaran ini? Terima kasih Pak Mes. Yang ingin saya perdalam lagi Pak bagian langkah-langkah pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran PBL. Kemudian saya ingin Pak melihat bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan sintaks model pembelajaran PBL. Baik ya. Jadi di sini area pengembangan yang Ibu hendak capai itu bagaimana sintaks-sintaks pembelajaran dari problem based learning itu dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk bisa membuat pembelajaran Ibu nanti tujuan pembelajarannya dapat tercapai, lalu area pengembangannya itu dapat tercapai, kira-kira apa strategi yang Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan itu saya minta mereka melakukan demonstrasi cobaan sederhana yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan hari itu tentang muatan listrik. Kemudian mereka dibentuk dalam kelompok, kelompoknya terdiri dari 2 orang. Mereka memecahkan masalah tentang muatan listrik itu bagaimana yang mereka amati saat mereka melakukan percobaan. Kemudian mereka menyelesaikan masalah tersebut, mencari solusi dan menarik kesimpulan. Intinya bahwa yang Ibu persiapkan itu berkaitan dengan skenario pembelajaran yang akan Ibu buat nanti. Jadi terakhir bahwa dengan kegiatan observasi ini setidaknya kegiatan observasi kita nanti kita mendapat gambaran apa yang ingin kita buat di kegiatan observasi nanti. Harapan saya kiranya kegiatan pembelajaran ini nanti dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Tiani. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih.
Mekot, Dila, Salwa, Suni, Maya, Urson, Mone, Yuti, Brian, Roy, kita ini kita baru masuk ke pertemuan yang pertama. Kita lihat yang pertama tentang listrik statis. Dalam listrik statis ini kita belajar ada 4. Yang pertama ada apa? Muatan listrik, muatan listrik, dan gaya listrik. Yang kedua ada apa? Medan listrik. Yang ketiga ada apa? Yang keempat ada kapasitor. Yang pertama yang kita belajar hari ini tentang muatan dan gaya listrik. Muatan dan gaya listrik itu berhubungan dengan atom yang pernah kita pelajari sebelumnya. Atom itu terdiri dari berapa bagian? 3. Ada apa saja? Kalau neutron yang bermuatan apa? Negatif. Tidak bermuatan. Kemudian kalau proton? Positif. Kalau elektron? Negatif. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat merumuskan sifat-sifat muatan listrik. Merumuskan sifat-sifat sifat-sifat muatan listrik. Sebelum masuk ke sifat-sifat muatan listrik, kita lakukan demonstrasi sederhana. Percobaan sederhana. Yang pertama, kamu ambil kertas, boleh kertas bekas. Kertas besar sedikit. Kemudian potong kertas itu menjadi berukuran kecil. Berukuran lebih kecil lagi ya.
Oleh-oleh rambut, dekatkan ke kertas tadi, tapi jangan sampai menyentuh. Sudah. Sudah lihat apa yang terjadi? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, jawab pertanyaannya dan isi peristiwa yang terjadi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Maju untuk presentasikan hasil kerja. Yang lain sambil dengar ya. Selamat siang untuk kita semua. Kami dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang Anda amati? Yang kami amati potongan kertas dan berpoin yang digosok ke rambut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena berpoin yang digosok pada rambut, sebagian elektron dari rambut berpindah ke berpoin, sehingga berpoin yang awalnya netral menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Tepuk tangan untuk Suni dan Sio. Sekian dari kami, terima kasih. Kelompok yang tengah, biar dengan biar. Pak Iza. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, apa yang Anda amati? Jawaban yang terjadi adalah yang Anda Yang lain juga. jika dibukakan dengan kertas berukuran kecil, kedua benda tersebut akan berdempetan atau barisan yang pas. Pertanyaan kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya daya tarik dari kedua benda tersebut. Sekian presentasi kami. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Yang sudah selesai boleh maju. Selamat siang untuk semua. Ulang ya, jawab yang dengan musik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, apa yang Anda amati? Yang kami amati adalah potongan kertas tertarik oleh berpoin yang digosokkan ke rambut. Kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada muatan listrik ketika berpoin bermuatan negatif bersentuhan dengan potongan kertas yang bermuatan positif, akan terjadi tarik menarik di antara keduanya. Hal ini membuat potongan kertas melekat pada berpoin.
kemudian 7 pulpen ditempelkan di kertas yang sudah disobek kecil-kecil. Kertas tersebut menempel pada ujung pulpen. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada gaya tarik dari ujung pulpen yang telah digosokkan ke rambut. Terima kasih. Yang pertama, apa yang Anda alami? Potongan kertas. Apa yang Anda alami juga? Potongan kertas dari poin yang telah digosokkan ke rambut. Kertas terangkat ke koin. Kemudian yang berikutnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada mata dalam poin. Karena adanya apa? Karena ada daya tarik dari Karena adanya daya tarik dari koin. Jadi yang kedua itu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gaya listrik. Gaya listrik itu terjadi karena adanya muatan listrik ini. Karena adanya muatan listrik. Muatan itu ada dua, itu muatan apa saja? Kalau muatan listrik, yang statis. muatan listrik itu ada positif, Negatif. negatif. Ini muatan satu, ini muatan dua. Kalau muatan positif dan muatan negatif, berarti yang terjadi apa? Kalau muatan positif dengan muatan positif yang terjadi apa? Kalau muatan negatif dengan muatan negatif yang terjadi apa? Menolak. Contohnya seperti Citra dan Bir, berarti terjadi muatan apa? Dan dia bergerak. Yang berbeda muatan. Kemudian untuk muatan ini kita simbolkan dengan I. I ini apa? Muatan listrik. Muatan listrik. Muatan listrik. Muatan listrik itu simbolnya itu apa? Kolom. Atau C besar. Sehingga untuk muatan listrik ini yaitu di potongan kertas dengan berkoin. Kalau dia tadi tertarik, berarti ada apanya? Ada muatan listrik. Ada apa contohnya? Ada gayanya. Kalau gaya itu simbolnya apa? F. Muatan listrik F-nya sama dengan K ini dikali muatan listrik yang pertama dikali muatan listrik yang kedua dibagi dengan jarak antar kedua muatan. Ini kita dapat persamaan untuk muatan listrik. Listrik statis itu yaitu mengalir pada benda yang diam. Mengalir pada benda yang apa tadi? Contohnya tadi kertas itu dia akan tertarik. Pertamanya dia dalam keadaan diam, kemudian dia bergerak. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum mengerti? Ya, yang belum mengerti yang mana, please?
M itu apa? Meter. Untuk mata listrik ini, dia itu nilainya itu yang paling kecil. Ada yang mikrokolom, ada yang nanokolom, dan ada yang mikrokolom. Untuk yang mikrokolom, itu nilainya 10 pangkat min 6 kolom. Kalau nanokolom
dalam pembelajaran hari ini? Yang kamu rasakan hari ini bagaimana? Baik. Dari yang pertama. Senang. Apa? Senang. Senang. Senang apa? Karena dari dia mengetahui hal-hal baru yang belum pernah diketahui. Kemudian yang kedua itu mendengar dan mengerti. Bagaimana nanti? Apa? Bagaimana nanti? Senang karena besar sih tadi. Apa? Bisa dapat materi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga dari Nelan. Apa? Dari yang ketiga. Senang karena apa Bella? Karena apa Bella? Karena bisa belajar dari makan. Ya dari Salwa yang terakhir. Luar biasa Ibu karena hari ini bisa mempraktekkan materi tentang motor listrik. Terima kasih. Jadi materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Iya, Bu. Karena kita awali pelajaran kita tadi dengan berdoa, jadi kita akhiri juga dengan doa. Kita berdiri. Untuk berdoa. Untuk berdoa, kita tepuk tangan tiga kali dan bilang salam 3 kali ya. Salam 3 kali sama salam 3 kali. Baik. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati berdoa dan membaca Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam peperangan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Yang Selamat siang Pak. apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebenarnya kegiatan kita hari ini merupakan lanjutan dari kegiatan observasi yang pernah kita lakukan pada pertemuan di kelas P1 waktu itu. Jadi ini adalah kegiatan pasca observasi untuk melihat kembali bagaimana kegiatan observasi yang berlangsung waktu itu. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kira-kira dari kegiatan observasi ini apa yang Ibu Tiani dapatkan? Yang saya dapatkan selama kegiatan observasi, saya merasa anak-anaknya sudah semakin aktif sesuai dengan yang saya harapkan. Waktu kegiatan observasi itu saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, di mana siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Selama kegiatan observasi berlangsung, mereka begitu aktif, kemudian kreatif, dan akhirnya mereka bisa mengambil kesimpulan dari masalah yang ada. Berarti saya boleh mengatakan bahwa dari pembelajaran Ibu kali lalu
Ibu merasa sangat senang, sangat puas karena mahasiswa itu terlibat aktif dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Iya. Baik, kira-kira menurut Ibu hal apa yang paling menentukan sehingga mereka itu bisa aktif ketimbang di pembelajaran yang lainnya? Hal yang paling menentukan tuh dimana diberikan sebuah masalah, kemudian diberi waktu mereka untuk secara berkelompok mendiskusikan dan memecahkan masalah tersebut. Itu yang paling. Jadi ada ruang untuk membuat mereka terlibat. Iya. Terus dari penggunaan model pembelajaran program based learning ini, kira-kira di pertemuan yang selanjutnya, kira-kira Ibu mau meningkatkan dalam hal apa lagi berkaitan dengan ini PBL? Dalam hal proyeknya, jadi saya berencana untuk menggabungkan model PBL ini menjadi PJBL, jadi problem based learning dan project yang akan. Baik, berarti mengkombinasikan Ibu lebih suka untuk anak-anak lebih banyak praktik, ya? Iya, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, bahwa dalam observasi kali lalu Ibu meminta saya untuk lebih fokus pada bagaimana model pembelajaran yang Ibu kembangkan di kelas. Kira-kira untuk hal lain nanti yang rencana tindak lanjut Ibu, kira-kira selain dari model pembelajaran berbasis masalah ini, apa hal yang menjadi perhatian Ibu dalam pembelajaran? Hal yang menjadi perhatian saya mau ini kognitif, afektif, dan psikomotoriknya mereka tuh sama-sama berjalan untuk pembelajaran seimbang. Berarti adanya penilaian yang holistik juga. Ya. Baik. Jadi saya berharap bahwa apa yang Ibu rencanakan untuk selanjutnya dibuat bisa Ibu wujudkan dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya telah memberikan waktu untuk keberhasilan dari program pendidikan guru penggerak saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih.